Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan. Ternyata ini yang dia inginkan dari kamu. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi atau bukan sesuatu yang pasti, maaf ya. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu kedua. Di sini ada Six of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Moon. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Sun. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Cups. Oke, Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan. Ternyata ini yang dia inginkan dari kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Cups. Nah, di sini tergambar bahwa ya, akan ada seseorang, akan ada teman, sahabat, ataupun mantan kekasihmu, mantan orang yang kamu sukai di masa lalu, ya, yang baru-baru ini mereka mulai tercerahkan, mulai menemukan keseimbangan di dalam dirinya, sehingga dia mulai bisa berpikir jernih dan mulai menuju ke kamu untuk minta maaf, untuk memperbaiki hubungan, ataupun untuk mendapatkan hatimu kembali. Ya, tergambar jelas di sini. Seseorang ini, sahabat, teman, ya, teman lama, mungkin telah dengan sangat menyesal, pernah berkonflik, pernah bertentang, pernah berantem dengan kamu. Dan baru-baru ini, karena dia mulai mendapatkan sebuah pencerahan, ya, entah dikarenakan mendapatkan karmanya, atau mendapatkan perubahan, ya, di dalam pemikirannya menjadi lebih baik dan positif, ataupun dia juga mulai mengerti dan sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap dirimu, ya, bahwa apa yang telah terjadi selama ini adalah salah dan keliru. Karena apa? Karena kalian bersahabat sudah sangat lama, berteman sudah sedari dulu. Masa gara-gara hal sepele, gara-gara hal yang tidak pantas kalian diam-diaman, ya, berperilaku dingin, atau bahkan bertengkar. Dan ditambah, ya, dengan pada saat itu kamu menyikapi mereka dengan begitu tenang, dengan begitu kalem dan berwibawa, ya, mereka mendebat kamu, menyalahkan kamu, ya. Kamu hadapi dengan tenang, kamu terima, ya, perlakuan mereka dengan sangat lapang dada. Dan dengan beberapa waktu, ya, tidak kontak, ya, terpisah, ya, tidak melakukan kegiatan bersama, akhirnya mereka mulai menyadari, ya, bahwa tidak pantas melakukan semua ini terhadap dirimu. Dan baru-baru ini, orang-orang ini, sahabat, teman, ataupun siapapun, akan datang ke kamu ingin memperbaiki hubungan, ya, ingin berteman lagi, bersahabat lagi, ataupun ingin mengakui
ya, apa yang telah diperbuatnya di masa lalu, ya. Mungkin hal yang tidak benar dan keliru. Begitu juga sebaliknya. Mungkin kamu juga pernah kamu juga merasakan bahwa ini semua tidak benar, bahwa ini keliru. Dan dari situlah akan ada hubungan yang kembali membaik. Oke? Nah, dan untuk beberapa dari kamu, akan ada seseorang mantan, akan ada seseorang yang dulu kamu sukai dan kagumi, tetapi dia selalu menepiskan kamu, tetapi dia selalu mengabaikan kamu. Ya? Dan baru-baru ini dia mulai menyadari bahwa kamulah sepertinya orang yang tepat untuk dirinya. Karena di sini dia melihat, ya, ada keseimbangan di dalam dirimu menjadi lebih baik, di mana pemikiranmu, sikapmu, ya, komunikasimu, kerjasamamu dengan siapa saja itu menjadi lebih baik. Dan ditambah dia mendapat cerita ataupun melihat langsung tentang kemajuan kehidupanmu. Nah, dari situlah dia meyakinkan dirinya, sepertinya kamulah yang tepat dan cocok untuk dirinya. Makanya dia menuju ke kamu, ingin memperbaiki komunikasi, ingin membuka kembali jalan-jalan agar kalian bisa dekat kembali. Dan untuk mantan, nah ini sepertinya dia mulai kena batunya, mulai mendapatkan karmanya. Karena saat itu dia tinggalkan kamu. Karena saat itu dia rela lepaskan hubungan ini hanya demi orang lain yang lebih kaya, yang lebih menarik, ataupun yang lebih memiliki hal-hal yang tidak kamu miliki pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata dia juga mendapat perlakuan yang sama seperti apa yang dilakukannya terhadap dirimu. Bahkan lebih buruk. Ternyata hubungannya toksik. Orang yang dia pilih nggak benar. Player, pemain, begitu ya. Nah, dari situlah dia mulai menyadari bahwa dia kecewa, bahwa dia salah dan keliru telah tinggalkan kamu. Dan akhirnya dia menuju ke kamu, minta maaf, mengakui kesalahan, dan beberapa di antaranya ingin minta balikan. Oke, nah jadi inilah mungkin beberapa kejadian yang sangat membuat kamu terkejut, shock, dan tidak percaya. Ya, kenapa? Karena kamu tidak menyangka orang-orang ini akan kembali ke kamu dengan cepat. Nah, jadi dulunya kamu merasa sepertinya, waduh, temanku hilang nih. Waduh, dia nggak akan mau negur aku lagi. Ternyata berbeda. Dia menuju ke kamu, ingin memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi, ya, mempererat pertemanan kembali. Dan mantan terindahmu mulai mendapatkan karmanya. Dan dia mulai ingin mendapatkan hatimu kembali. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, inilah mungkin salah satu keberuntungan ya. Keberuntungan yang kamu miliki karena kamu memiliki sikap yang kalem, ya, tenang, wibawa, begitu ya. Tidak ingin membalas perbuatan buruk orang lain, begitu ya. Yang hanya kamu inginkan adalah memperlakukan orang lain dengan baik. Sehingga semesta mulai berkata lain. Semesta mulai menyadarkan orang-orang ini, mencerahkan pemikiran teman-temanmu, ya, memberikan karma kepada pasangan, kepada orang yang selalu menepiskan kamu di masa lalu. Sehingga keberuntungan mulai berpihak kepada dirimu. Dan mereka semua mulai menuju ke kamu, minta berteman, minta bersahabat, ataupun ingin mendapatkan hatimu kembali. Nah, ini salah satu keberuntungan. Nah, dan ini datang bukan dengan sendirinya ya, karena kamu tulus, ikhlas ya, menerima apapun kenyataan di dalam kehidupanmu, menerima apapun perbuatan orang lain terhadap dirimu. Akhirnya mereka sadar dengan sendirinya ya, dikarenakan keadaan, dikarenakan situasi, dikarenakan karma ya yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka menuju ke kamu, ingin memperbaiki hubungan kembali. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Six of Cups. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah masa lalu.
Nah, jadi mungkin di sini mereka mulai terkenang tentang masa lalu yang pernah mereka jalani, persahabatan yang pernah mereka lakukan dengan dirimu itu benar-benar indah, benar-benar nyaman, benar-benar membahagiakan begitu ya. Sehingga kenangan yang baik-baik inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor kenapa mereka menjadi sadar, menjadi tercerahkan pikirannya, mulai tergerak ya, ingin menuju ke kamu, memperbaiki hubungan, meminta maaf, mengakui kesalahan dan kekeliruan. Nah, ini dikarenakan ada hal-hal indah, hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan di masa lalu yang sempat kalian lakukan bersama. Nah, jadi mungkin hubungan persahabatan ya itu lebih berarti ya dari materi, dari apapun hal-hal yang lainnya, begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Moon. Nah, benar kan? Inilah yang dirasakan oleh mantan. Inilah yang dirasakan oleh seseorang yang dulunya selalu mengabaikan kamu. Dia tahu nih kamu menyukainya, tetapi dia memiliki banyak cara untuk jauh dari kamu, untuk tidak ingin menggubris kamu. Nah, baru-baru ini dia mulai merasakan sebuah kerinduan, sebuah keinginan untuk bersama kamu. Karena apa? Karena mungkin dilihatnya dulu kamu memang orang yang tulus. Kamu dulu memang selalu memperlakukan dia dengan baik, menempatkan dia di tempat terbaik di hatimu. Tetapi dasar dianya saja yang selalu mencari cara untuk menyakiti kamu. Nah, jadi ini salah satu didasari karena kerinduan, karena kesalahan dan karena kekeliruannya. Akhirnya dia datang ke kamu dan menyesali, mengakui dan meminta maaf kepada kamu lagi. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi mungkin ini sikap kamu ya. Mungkin di sini kamu tidak ingin terburu-buru, tidak ingin tergesa-gesa ya di dalam menilai, memutuskan atau melihat bagaimana seseorang ini memperjuangkan kamu. Bagaimana usaha mantanmu ya yang ingin balikan, yang ingin minta maaf, yang ingin memperbaiki hubungan, kamu ingin lihat dulu nih bagaimana kesungguhan dan perjuangannya. Makanya di sini tergambar, kamu tidak ingin terburu-buru memutuskan. Nah, mungkin di sini bukan karena kamu ingin balas sakit hati, bukan. Tetapi di sini karena kamu memang sudah lebih dewasa, sudah lebih matang ya di dalam menjalani kehidupanmu. Jadi kamu juga tidak ingin jika salah di dalam pengambilan keputusan kembali. Nah, makanya kamu benar-benar selektif, benar-benar objektif di dalam melihat bagaimana kesungguhan dia, ya, kesungguhan seseorang ini, ya, untuk balikan ataupun untuk mendekatkan diri kepadamu kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, memang ya. Ini untuk cerita yang beberapa dari kamu yang tentang mantannya yang sudah menyesal dan mengakui kesalahannya. Kenapa? Karena di sini memang kamu sempat rasakan kesedihan, merasakan bahwa kamu kecewa dan kalah pada saat itu. Di saat dia tinggalkan kamu, di saat dia relakan ya hubungan ini berantakan begitu saja demi orang lain. Oke? Nah, tetapi mungkin di sini yang kamu nilai adalah hal positif. Kamu nilai bahwa mungkin wajar dulunya dia memilih orang lain. Dulunya dia lebih pilih tinggalkan kamu daripada yang lain. Kenapa? Karena mungkin kamu menyadari nih, kamu belum memiliki apa-apa. Kamu belum memiliki seperti yang orang dia pilih miliki. Nah, makanya keberanian inilah yang akhirnya menjadikan kamu mampu untuk memperbaiki diri. Mampu untuk menata kehidupanmu. Sehingga di saat kamu temukan kesempatan, kamu temukan peluang, di saat itulah kamu eksekusi dengan sangat baik. Sehingga harapan yang selama ini kamu inginkan terwujud. Terjadilah kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi dengan kamu berani memaafkan keadaan,
Berani memaafkan perbuatan mantanmu sehingga keberuntungan dan keberkahan mulai berpihak kepada dirimu. Dan seiring berjalannya waktu, mantanmu mendapatkan hal yang berbeda. Dia justru mengalami kehancuran, kehampaan karena pasangannya jauh lebih buruk ya dari apa yang pernah dia lakukan kepada dirimu. Akhirnya dia menuju ke kamu, berbalik ke kamu, menyadari ya bahwa mungkin kamulah yang terbaik untuk dirinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Sun. Nah, jelas ini sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan karena ada keyakinan, karena ada rasa percaya diri yang tinggi untuk bisa bahagia, untuk bisa sukses, untuk bisa maju seperti orang lain dapatkan. Nah, jadi kamu yakini nih ya, pada dasarnya setiap manusia itu sama. Tentu akan memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama. Tinggal bagaimana cara kita berusaha dan berjuang. Nah, keyakinan inilah, berangkat dari sebuah keyakinan, akhirnya kamu temukan banyak kesuksesan dan keberhasilan. Sehingga kebahagiaan dan kenyamanan juga hadir ke dalam kehidupanmu. Dan ini mungkin yang menjadi salah satu faktor ya, kenapa teman, sahabat, lingkungan, bahkan mantan ya, benar-benar angkat topi kepada dirimu, salut bahkan bangga ya, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana perjuanganmu, bagaimana kegigihanmu di dalam menata kehidupanmu, dan di saat kamu berhasil dan sukses, itulah yang menjadi sebuah bukti ya bahwa kamu juga bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini ya benar-benar akan mampu membawa setiap hal baik ke dalam kehidupanmu, dan benar-benar juga akan mampu menentukan sikap terbaik, memutuskan keputusan yang tepat untuk hal-hal yang nanti akan datang ke dalam kehidupanmu ya. Dan tentunya kamu akan tentukan sikap yang paling tepat, cara yang paling benar agar tidak melukai dan menyakiti hati orang lain. Dan dengan begitu, kehidupanmu akan semakin nyaman, semakin bahagia, dan akan semakin banyak orang yang senang dan percaya terhadap dirimu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.